satu agen ya di Indonesia. Ya, ini sedikit informasi juga, mungkin banyak teman-teman yang sudah menggunakan produk Megger ya. Di sini mungkin khususnya juga salah satunya yang cukup banyak itu alat uji untuk trafo ya. Misal kayak tangan delta atau kalau di sini rata-rata pakai CPC. Ya, P100 ya, yang multifunction ya. Ya, kita juga Megger punya yang multifunctionnya. Tapi sejauh ini secara banyak kami masih tetap menjual yang atau memproduksi yang aplikasinya yang sendiri-sendiri karena dianggap jauh lebih powerful dibandingkan yang harus satu bisa semuanya ya. Memang kalau secara compact oke, tapi kalau memang ada problem atau masalah otomatis satu alat itu ke bawah semua kan. Jadi teman-teman mungkin nggak bisa melakukan ujian yang lain. Ya, ini sedikit informasi juga. Jadi salah satu brand yang mungkin kategorinya bisa dianggap komplit mulai dari sisi pembangkitan sampai ke kelas distribusi ya, bahkan sampai ke 220 ya pelanggan. Megger cukup banyak atau komplit ya bisa dikategorikan. Jadi secara tools hampir semuanya Megger miliki. Bahkan kalau pernah dengar dulu multimeter itu AVO, sering kita sebutnya pinjam AVO lah gitu, atau multi, itu juga dari brand Megger ya. Artinya Megger sudah mengakuisisi AVO. Termasuk ya, paling umumnya adalah tahanan isolasi ya, Megger ada ya. Itu Meggernya Megger artinya alat uji yang menciptakan tahanan isolasi pertama di dunia dari brand Megger ini. Makanya Megger sudah membuat image-nya menjadi alat uji tahanan isolasi atau Megger ya, walaupun mungkin di sini masih Meggernya banyak yang mungkin pakai Kyoritsu kan, atau Megabras atau bahkan Fluke ya. Ya, keterkaitan aplikasi alat sendiri yang pasti Megger mencoba untuk menjadi salah satu produk yang mempunyai tingkat akurasi dan reliable-nya ini bisa dianggap oke. Kemudian into operation dan safe to use. Jadi artinya tidak hanya membuat barang, tapi memastikan secara kehandalan, kemudian secara aplikasi untuk operasinya memudahkan juga yang pasti, dan yang terakhir adalah masalah safety berkaitan dengan peralatan sendiri ya. Dan secara perusahaan Megger udah merupakan perusahaan yang dianggap ya kita anggap tua lah ya, dari tahun 1889 yang pertama kali menciptakan alat uji tahanan isolasi, terus mendaftarkan merek dagang baru di tahun 1903 sampai saat ini. Beberapa juga Megger menciptakan teknologi-teknologi yang sudah dipatenkan juga ya, artinya beberapa brand ada yang mengikuti walaupun tidak sama persis, dan yang lainnya mungkin sama. Ya, kami sendiri di tahun 2007 ya, tapi legalnya adalah 2011. 2007 kami di Programa, artinya kami sebagai authorized distributor Programa diakuisisi oleh Megger. Sampai sejauh ini terus Megger masih mengembangkan produknya, baik mengakuisisi beberapa brand yang memang sudah spesialis di bidangnya maupun yang membuat atau menciptakan inovasi baru. Nah, ini beberapa inovasi-inovasi yang diciptakan oleh Megger, termasuk ya ada alat uji untuk kabel fault locator, HVDAC dan lain sebagainya. Kemudian juga Megger sendiri tidak hanya menjadi sebuah manufaktur ya, pembuat alat uji, tapi juga berkontribusi di standar ya. Jadi kalau mungkin sekarang Megger lagi mencoba menggemborkan mengenai aplikasi pengujian trafo di frekuensi 1 Hz. Jadi untuk menganalisis lebih detail keterkaitan masalah yang ada di trafo. Nah, yang mungkin nantinya juga di standar akan keluar juga ya mengenai metode pengujian menggunakan frekuensi 1 Hz untuk pengujian tangan delta dan lain sebagainya. Yang nggak kalah penting juga mengenai masalah support ya, karena tools ini kan bukan 1-2 tahun dipakai, tapi berkelanjutan 5-20 tahun, dimana salah satunya adalah kami di Indonesia, kemudian juga
kebetulan juga Megger juga membuka, artinya ada juga prinsipalnya di Indonesia, Megger di Indonesia. Jadi dalam artian bisa membantu kita dari sisi teknikal maupun hal-hal lainnya, Pak. Dan untuk manufacturing setnya, Megger masih full di negara masing-masing. Jadi artinya Megger mengakuisisi beberapa brand yang salah satunya untuk alat ini. Alat ini kebetulan untuk produknya atau manufacturingnya itu ada di Swedia. Jadi Megger tetap masih membuat tools ini di masing-masing negara. Makanya mungkin setiap negara punya kebijakan yang mungkin berbeda-beda ya terkaitan administratifnya. Ya, lalu juga mengenai apa saja yang Megger miliki ya, mungkin tadi sedikit saya singgung mulai dari pembangkitan sampai ke pelanggan, di mana bukan hanya dari sisi HP aparatus, melainkan juga lain-lainnya, termasuk sekarang Megger juga sudah punya semacam database. Jadi kalau misalnya teman-teman PLN punya semacam data yang ingin dikolek dan nantinya bisa dibuat mapping dan lain sebagainya, Megger punya. Jadi sekarang lagi data acquisition ya, seperti itulah modelnya. Ya, jadi kenapa Megger ya? Megger sendiri yang paling pertama adalah mengenai safety, keterkaitan mengenai produk maupun operationnya, lalu mengenai akurasi dan kehandalannya. Ketiga, mengenai operasinya, artinya memudahkan user dalam melakukan pengujian. Bahkan targetnya Megger sendiri dalam penggunaan alat itu tidak perlu ada training, artinya kalau urgensinya mereka bisa lakukan sendiri dengan ya mungkin lihat YouTube, terus mungkin bisa masuk ke website Megger, mereka bisa belajar sendiri dan lain sebagainya. Jadi memudahkan teman-teman juga dalam proses pengujian, termasuk tampilan ya, terutama produk-produk yang secara bentuk itu ada internal display atau ada software, di mana desainnya diusahakan semudah mungkin ya, semudah mungkin dan sesimpel mungkin. Makanya Megger biasanya tiap tahun akan minta komen mengenai apa nih nextnya, atau ada hal-hal apa yang perlu diperbaiki atau ditambahkan dan lain sebagainya. Yang terakhir, sekarang karena kecenderungan alat ini ya diusahakan bisa dilakukan atau dipakai di semua environment, makanya banyak alat uji sekarang berlomba-lomba menciptakan produk secara bentuk itu desainnya sudah safety ya, jadi nggak perlu pakai transport case tambahan lagi, bahkan seperti itu. Jadi sekarang banyak alat yang model-modelnya itu udah kayak koper ya, koper untuk toolbox dan lain sebagainya. Tujuannya ke sana, jadi nggak perlu membawa tambahan transport case atau lain sebagainya. Ya, mungkin itu aja kalau dari saya, sedikit pembukaan mengenai produk Megger dan perusahaan. Lanjut, mungkin kita diskusi aja. Jawa ya, kalau tadi aset di sini sekitar 140-an, di teman-teman Jawa mungkin asetnya nggak sebanyak yang di sini bahkan, karena untuk aset mereka itu hanya di panel incoming aja, sedangkan di sini kan sampai outgoing ya. Nah, kalau di Jawa outgoing itu masuk ranahnya teman-teman distribusi, sedangkan di sini mirip-mirip tipikal itu dengan teman-teman di Pulau Sumatera, 20 kafenya masuk asetnya mereka. Makanya mungkin secara pemeliharaan ya jadi kayak, walaupun mungkin kalau di sini dapat satu ULTG-nya berapa GI Pak? Mengenai berapa GI rata-rata? 6 sampai 7 GI. Dokumentasi ya, menjadi salah satu masalahnya ya, jauh-jauh atau mungkin remote area. Ya, jadi ini salah satu tools yang membantu kita untuk sebenarnya sih lebih melihat tingkat arus bocor ya. Nah, dimana untuk vacuum breaker ini atau feeder ini di alat sendiri sudah otomatis terset, settingannya adalah 3 mA, jadi dari factory. Kenapa? Karena kalau kita refer ke standar ya, baik standar IEEE atau
atau standar IEC tidak ada yang menyebutkan batasan nilai arus bocor yang diperbolehkan. Semua kembali ke standar istilahnya apa ya? Mungkin negara atau perusahaan itu sendiri. Megger based on dari pengalaman, artinya referensi Megger sendiri, batasan yang diizinkan Megger adalah 3 mA. Jadi dianggap 3 mA itu udah cukup ya istilahnya bisa membuat sesuatu yang berbahaya lah. Karena ujung-ujungnya lebih ke safety. Dan jika harus bocor terlalu besar, ya tadi efeknya tadi ya, mungkin ada masalah di peralatan lain dan lain sebagainya. Tujuannya untuk menghindari. Ya, jadi secara alat kurang lebih tampilannya seperti ini. Simple alatnya dan memang tidak ada sesuatu yang apa ya kita anggap spesial ya. Artinya spesial, tidak ada settingan harus apa dan lain sebagainya. Karena memang tujuan alat ini tujuannya hanya mengukur arus bocor dengan kita injeksikan tegangan DC tergantung dari rate nominal dari VCB-nya berapa yang nanti kita adjust. Jadi hanya sejauh itu aja. Ya, dimana tipe yang kami miliki ini secara metode dia menggunakan metode DC. Jadi kalau kita anggap ada dua metode ya saat ini yang diperbolehkan standar, metode AC dan metode DC. Ya, yang pasti setiap metode ini punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tinggal bagaimana secara pengguna menerima itulah. Misalnya contoh, metode DC dianggap jauh lebih secara tools lebih ringan, lebih kecil, dan secara power nggak besar-besar. Kemudian metode AC kekurangannya adalah yang pasti ukuran berat. Tapi kelebihannya AC secara metode mirip dengan kondisi aktual. Nah, sedangkan metode DC itu sedikit berbeda, makanya nanti tegangan rate-nya pun dalam proses pengujian akan berbeda juga dengan tegangan yang ada di objek ujinya ya. Sama seperti kayak kita uji kalau Bapak atau Mas sering uji hyper kabel, metode AC dan DC pasti akan berbeda, di mana dia ada faktor pengkalinya untuk metode DC. Sama juga nanti dengan pengujian vacuum breaker ini menggunakan, karena alat ini defaultnya menggunakan metode DC. Nah, di mana secara standar sudah diakui ya, dia jangan khawatir nih, wah berarti nggak standar dong Pak. Oh, ada standarnya, sudah ada dalam standar ANSI atau IEEE ya, jadi bisa dianggap sudah memenuhi. Dan secara pengoperasian memang tidak ada tombol-tombol yang sulit, artinya cuma kita putar output tunggu sampai hasilnya keluar, gitu aja. Dimana untuk hasilnya sendiri hanya mengindikasikan lampu merah atau hijau, jadi dia tidak ada indikasi apapun, dia hanya dua indikasi lampu. Kalau misalnya merah berarti nilai arus bocor yang ada di interrupter tadi sudah melebihi dari batasan 3 mA tadi. Setelah itu mau apa? Ya biasanya kalau udah itu ya ganti baru ya, karena tidak bisa di repair kan, karena ya, artinya sudah terjadi mungkin kebocoran atau secara unit atau vakum tadi kotor dan sebagainya. Makanya sebelum uji nanti perlu kita cleaning dulu. Mas, jadi alat ini tuh kita menginjek tegangan DC dengan rating tertentu, ya. Terus kita ukur arus bocornya di vakumnya. Secara alat nggak perlu kita ukur lagi arus bocor kan dari alat sendiri. Tapi kalau secara metode konvensionalnya sebenarnya kita cuma injek tegangan tinggi DC, baca arus bocor. Nah, itu. Baca arus bocor nanti dan kalau alat ini dia tidak mengeluarkan informasi nilai arus bocor, tapi dalam bentuk lampu aja nanti. Jadi kalau lampunya misalnya merah, berarti nilai arus bocornya sudah melebihi batasan 3 mA. Tapi kalau hijau berarti masih di bawah 3 mA. Itu aja sih. Karena dari settingan yang dibuat sama Pump Factory itu adalah 3 mA ya. Dan kita tidak bisa berubah itu. Karena kalau ditanya kenapa 3 mA, karena tidak ada batasan standar. Jadi mungkin tiap negara, tiap perusahaan akan punya standar yang berbeda. Itu berdasarkan dari pengalaman dan sekiranya seaman mungkin ya nilai itu ya, batasan seaman mungkin itu aja sih. soalnya dulu kan bocor sama bawah. Betul, atas dan bawah, di mana kondisi
vakumnya dalam kondisi open nanti. Ya, Mas. Pak, kalau nggak ada nilai reportnya berarti kan ya? Gimana kita tahu alat itu kondisi baik? Dalam tanda kutip berarti harus terkalibrasi sih palingan ya. Nah, kita kemarin berarti juga nggak tahu tuh kondisi alatnya bagus atau enggak. Oh ya, maksudnya kalibrasi di apa? Alat uji. Iya, di Skopindo atau pusat gitu. Oh. Atau mematikan kondisi itu aja sih. Berarti ada batasan selama berapa tahun kualitas? Ya, kalau maker sih biasanya memberikannya 1 tahun. Tapi kan mungkin kalau beberapa peralatan yang tanda kutip ya setahun cuma dipakai sekali kan kayaknya nggak logis juga tuh kan. Tapi kalau ini pasti dipakai terus seperti ketahanan isolasi minimal ya. Setiap pemeliharaan nanti teman-teman apa di 20 kafe gitu kan pasti akan mau nggak mau dipakai ya. Sekaligus uji breakernya dan lain sebagainya. Setiap pemeliharaan. Atau ada jam operasionalnya Pak, misalnya kayak 1000 jam misalnya 1000 pemakai kayak gitu, dia wajib dikalibrasi kayak gitu. Nggak ada sih. Nggak ada ya? Ya, kalau referensi dari itu, mereka hanya merekomendasikan dari nilai tahun aja ya. Tidak ada jam pemakaian misalnya. Oh, iya, ya. Atau berapa kali pemakaian juga nggak ada Mas ya? Nggak ada, nggak ada. Ya, secara umum kenapa kita perlu ukur ini ya? Karena biasanya ya pasti efek karena aging pasti tingkat insulation di dalamnya akan berkurang. Makanya itu yang perlu diperhatikan karena ya secara logisnya sih ngapain kita maintain Pak, orang nggak apa-apa juga, nggak ada aktivitas istilahnya breaker open close dan segala macam. Tapi itu kita nggak pernah tahu kejadian di dalam itu seperti apa kan. Itu perlu dicek juga. Kemudian juga biasanya juga salah satu yang menyebabkan arus bocor besar itu diakibatkan karena masalah kutubnya itu ya dalam ternyata mungkin ada slush atau yang kalau daerah-daerah yang agak korosif ya itu bisa menyebabkan nilai arus bocor bertambah juga. Jadi banyak sih hal-hal yang bisa menyebabkan vakum interrupter ini bermasalah. Kemudian secara metode juga sebenarnya sudah cukup lama dari tahun 1945 ini menggunakan metode DC ya, Maker. Jadi bukan hal yang baru, di mana teman-teman distribusi ataupun kami sendiri juga untuk kemudian kami juga punya divisi khusus ya untuk melakukan pemeliharaan ya. Itu kita menggunakan sudah lama juga. Jadi memang kalau di teman-teman distribusi khususnya di area Jakarta sekitarnya ini udah cukup banyak sih yang pakai ini juga. Jadi bukan produk baru yang memang produk udah lama. Tapi memang kalau di transmisi kami jarang, karena targetnya kan kami tahunya bahwa 20 kafe ini kan punya teman-teman distribusi ya. Jadi kalau memang teman-teman UPC punya anggap 1 ULTG punya 2 incoming kali 7 ya, 7 GI misalnya, tapi cuma 14 lah ya. Nanti beli 1 alat ini kayaknya nggak oke juga gitu kan. Tapi kalau di teman-teman distribusi yang notabene punya outgoing banyak dan segala macam ya, masuklah cara nilai kan atau value-nya. Oke. Nah, ini mengenai sebenarnya. Nah, jadi secara prinsip kerjanya sendiri dia hanya memberikan tegangan output DC dari 10 sampai 60 kV. Dan kemudian dia akan injek selama beberapa detik sampai pengukurannya terukur beserta lampu tadi, dan dia akan mengukur arus bocornya. Dimana ya tadi untuk arus bocor sampai 0,3 mA ya, dianggap vakum tidak bagus. Artinya bukan vakum rusak. Karena kalau misalnya vakum rusak otomatis kan pada saat energi sudah ada bermasalah ya. Tapi dianggap menjadi batasan yang sudah tidak aman untuk digunakan lagi. Ya, ini mengenai instruksi keselamatan ya, ini yang selalu kami sampaikan berkaitan dengan seluruh produk maker. Tetap kami informasikan mengenai masing-masing instruksi keselamatan mungkin berbeda-beda. Yang pasti karena alat ini mempunyai output yang tinggi, yang walaupun arus bocornya nggak besar, tapi tetap bisa membahayakan operator ataupun lingkungan sekitar ya. Jadi usahakan berkaitan dengan operatornya dalam proses pengujian, pastikan yang pertama ya kondisinya sehat lah ya. Terus keterkaitan mengenai jarak aman ya,
jarak aman, ya ini direkomendasikan 3 meter dari depan CB-nya. Jadi usahakan juga antara alat sama objek uji minimal adalah 3 meter. Ya lebih dari itu lebih bagus. Karena menghindari mungkin ada induksi spark dan sejenisnya. Terus dalam proses pengujian usahakan kabel jangan sampai menyentuh lantai ya. Jadi kalau bisa secara alat dari ini tergantung ya posisinya, atau mengambang lah, kita floating kita bilang ya. Karena itu berefek juga terhadap nilai arus bocor nantinya. Mas, kalau selesai pengujian harus dibuang nggak induksinya? Ya karena PMT ini kan sifatnya bukan induktan ya. Selama unitnya sudah tergoding aman sih. Tapi ya perlu dikasih waktu juga, jangan sampai baru selesai langsung lepas gitu kan. Kecuali semua sifat yang sifatnya induktan, artinya belitan, itu biasa kan ada sisa-sisa. Tapi kalau di PMT ini kan enggak ada. Tapi ini kan kayak kapasitor aja mas, jadi kan dia pelat atas bawah kan dia. Ya itu kapasitor. Ini dia malah masih ada muatannya. Ya masih ada muatan, tapi tergantung dari sisi pembuangan kita. Kalau pembuangannya bagus cepat, beda sama yang sifatnya induktan. Pada saat kita kasih tegangan DC itu prosesnya akan lama. Makanya kalau misalnya mas sering uji winding resistan ya, itu kan ada proses namanya discharge sama demagnetisasi. Kalau discharge ya sama aja kayak kita short kayak sekarang lah, kita anggap discharge. Itu sebenarnya membantu dalam proses pembuangan sisa, tapi tidak meyakinkan proses discharge itu clear ya, masih ada sisa. Makanya sekarang ada tambahan lagi namanya mode pengujian demagnetisasi buat proses istilahnya kita kita kuras lah ya, kita injek sampai titik jenuhnya, sampai saturasi, kemudian kita buang, jadi benar-benar clear. Nah kalau untuk yang metode ini karena sifatnya kapasitansi, tapi ada kan plat ya, plat open kan, tapi paling nggak kalau sudah kita discharge dengan kita hubung ke ground itu udah aman. Tapi tetap ada butuh waktu sih, artinya ya nggak uji langsung main pindah gitu. Ya kalau aman tetap di discharge, nggak masalah. Tadi ada standar IEC ya. Tadi lihat standar boleh nggak? IEEE di sini. Ini. Sorry nggak kuat. Ya ini maksimum sampai ke 38 kV kurang lebihnya. Dan kalau memang misalnya sini pakai referensinya 20 kV, 24 kita bisa menggunakan yang 60 atau di bawahnya. Ini yang berdasarkan standar ANSI. Nah, ini SAGES, ini rate frequency withstand voltage test, artinya dengan frekuensi nominal ya. Ini bisa menguji di sini, sedangkan kita menggunakan FIDAR metodenya. SAGES-nya ya kurang lebih ya inilah di bawah 50 pun juga nggak ada masalah. 60 karena kita masuknya ke rate tegangan yang 24 ini ya. Kalau misalnya yang 20 kV ini. Itu apa itu Pak? Yang KV di situ? Yang mana? Yang suggested feeder voltage itu berarti 60 kV. 60 kV betul. Hampir 3 kali dari rate voltage-nya ya. Tapi biasanya kami kalau nguji buat maintenance itu kasih 40 sih cukup. Oh, berarti ini alatnya di 40 kV DC. Iya, maintenance. Ya ini secara ini sudah berlangsung cukup lama, jadi harusnya sudah proof ya, artinya aman lah untuk diaplikasikan. Kecuali memang vakumnya nggak ada masalah gitu kan, ya sudah gitu kan. Gitu aja. Jadi kalau bisa dibilang hampir sama ini kayak withstand test ya. Jadi tes kekuatan dari vakum interrupt tadi. Jadi berapa kali dari rate voltage nominal dari vakumnya. Di alatnya bisa nanti di set ya Pak? Itu ngecek berapanya? Bisa ada selektornya. Ada Ada selektornya ya, tinggal kita pilih. Memang selektornya dia sudah fix ya. Jadi kita nggak bisa pilih misalnya, oh saya mau 35 kV gitu, nggak ada. Dia tetap udah ada fix. Ini selektornya. Nanti tinggal diatur sesuai dengan rate tegangan nominal yang ada di unitnya ya, atau di objek testnya.
Nah, nanti di itu akan lebih jelas sih gambarnya. Oh, jadi satu. Iya, bisa. Kalau berarti kalau dia di atas itu bisa rusak Pak ya? Kenapa? Bisa rusak ya kalau rekomendasi. Malah bisa merusak. Rusak sih kalau memang sudah ada penurunan ya. Sebenarnya gini, kalau misalnya objek tes itu sehat, kan rekomendasi masih 60 kV masih aman ya. Itu maksimal 60 ya Pak? Maksimal ini ya 60 Oh berarti kalau ternyata dimentokin itu masih aman aja. masih aman. Kecuali memang si vakumnya itu sudah mulai ada penurunan kan, kita nggak pernah tahu kan. Itu udah misalnya tiba-tiba pas nguji malah jebol atau rusak, ya berarti memang sudah ada penurunan. Aslinya pun juga sebenarnya sudah mulai berkurang kemampuannya. Kita lanjut dulu biar ini. Ya, kemudian juga mengenai lanjut, terus juga jangan mencoba memperbaiki sendiri instrumen, ini tanda kutip ya, kalau kondisinya masih selama periode masa garansi. Tapi kalau dirasa sudah jauh lewat ya monggo sih, mau dicoba cek mungkin ada yang bagian kebakar atau apa misalnya, dipersilakan. Tapi kalau dirasa agak mengkhawatirkan, hubungi kami lagi sih, biar kami tindak lanjuti. Jadi kami Guna Elektro selain support untuk services juga kita artinya kita lakukan juga baik ke factory atau nanti dari factory kirim partnya ke Indo. Lalu terkait mengenai maintenance alat juga pastikan juga cukup dibersihkan dengan mungkin apa ya, mungkin kain dan lain sebagainya, jangan menggunakan cairan pembersih. Terus pastikan juga material alat sebelum dinyalakan dan lain sebagainya. Lalu secara alat pastikan semua kabelnya baik kondisinya, karena kami juga punya kami satu ada yang di kabel ini dijepit dan sobek. Nah itu yang ketahuan itu biasanya pada saat sobek dia akan ada bunyi berdesis ya di area kabelnya. Nah, pastikan kabel ini tidak ada yang mungkin apa pada saat nutup dan lain sebagainya nggak kejepit. Ya berkaitan dengan lain-lainnya, ini semua harus memenuhi persyaratan standar IEC untuk safety-nya. Dan kalau memang ada masalah dan perlu dikirim, pastikan sesuai dengan transport case-nya ya, untuk menghindari kerusakan lebih parah lagi nanti di perjalanan. Lalu untuk ya ini karena sifatnya menggunakan kapasitor, jadi ada proses juga nantinya, dan proses pengujian ada waktu. Dan mungkin tadi juga sudah ditanyakan untuk discharge atau pembuangannya. Oke, lalu ini mengenai alatnya sendiri simple ya, memang dari awal dibuat, maksudnya dari awal diproduksi sampai saat ini tidak ada perkembangan yang signifikan ya. Walaupun mungkin ada beberapa kadang-kadang mas itu nggak ada tambahin apa segala macam, kita udah coba apa namanya minta ke factory ya buat mungkin ada tambahan apa dan sebagainya, karena secara tampilan mungkin paling nggak menarik gitu. Tapi karena aplikasinya hanya sejauh untuk membuat bocor, ya pabrik sih bilang bahwa tidak perlu yang wah, yang penting alat ini istilah kasarnya tangguh lah gitu, anggap seperti itu. Kadang terlalu banyak fitur-fitur dan lain sebagainya, itu juga akan mengurangi dari sisi reliability-nya sih. Begini juga berkaitan dengan tegangan tinggi ya. Oke, ya di poin 1 itu ada kabel, dan di mana kabelnya ini nggak bisa dilepas. Jadi sudah fix terpasang, ini teman-teman coba buat dilepas atau apa itu tidak bisa karena sudah tersambung di dalamnya, jadi nggak bisa dilepas. Ini yang nanti dihubungkan ke vakum breaking chambernya. Lalu di sini ada indikasi lampu kuning, kalau misalnya menyala ini ada beberapa informasi yang bisa dilihat. Jadi interval tes telah melebihi 1 menit, dan tidak ada informasi kayak overtime lah ya kita bilang itu. Terus ada juga mungkin masalah malfunction indikator atau high voltage-nya ada masalah kalau lampu indikator nyala pada saat kita menggunakan uji ya. Oke, lalu ini ada lampu indikator high voltage, ini menunjukkan objek sedang mengeluarkan atau alat uji sedang mengeluarkan injeksi tegangan, jadi hati-hati juga. Dan di sebelahnya ini di bawahnya ada selektor kanan kiri, jadi harus dua ya,
kita lakukan proses pengujiannya kanan ke kanan dan ke kiri berbarengan, karena kita akan menginjeksi secara DC ya, jadi plus minus salah dua. Lalu ada terminal grounding, backline cable juga sama, sudah tidak bisa dilepas, dimana ada untuk output HV dan ini untuk ukurannya yang warna hitam. Kalau misalnya nguji pun tidak ada masalah, bisa atas bawah ke atas itu. Lalu kemudian di sini ada lampu indikator merah dan hijau. Mana untuk lampu hijau acceptable, artinya di mana nilainya sendiri di bawah 0,3 mA, dan sedangkan untuk lampu indikator merah defect itu lebih dari ambang batas yang diizinkan atau di atas 0,3 mA dari arah ini. Ya, yang pasti secara instruksi pengoperasian simple aja. Yang pasti secara objeknya sudah dalam kondisi bebas tegangan offline. Yang dominan sih biasa kita lakukan ini ya, record ya kalau mau aman ya. Kalau memang masih bisa direkod kita rekod, tapi kalau memang secara akses menyulitkan atau membuat lebih lama, selama bisa akses itu nggak ada masalah. Tapi biasakan direkod. Lalu uji selesai, dapat hasil, langsung lepaskan. Jadi tidak ada informasi semacam parameter nilai yang bisa kita ambil hanya dari sisi lampu. Mas, berarti uji ini tuh kita nggak perlu menggunakan yang terminal atasnya CP gitu kan? Nggak ada, yang kontrol maksudnya. Ya, benar-benar individu dari CP. Betul, kalau itu biasanya untuk yang breaker analyzer ya, kesermpakan bisa ke controlling nggak perlu. Yang pasti kondisi chambernya ini atau vakum kondisi open ya, itu aja sih ya, seperti kayak nguji tahanan isolasi ya sebenarnya, atau tahanan kontak. Bedanya kalau tahanan kontak kan kondisinya dalam posisi close ya, kalau ini open. Oke, kemudian sebelum melakukan pengujiannya yang pastikan CB dalam kondisi open, terus alatnya sendiri dalam kondisi off, lalu hubungan pertengahan ground. Lalu setelah itu tinggal pasang penjepit buaya hitam dari kabel tegangan tinggi ke salah satu mekanisnya yang ada di breaker sini. Dan yang merah juga sama, bukan feeder ke sumber tegangan. Jadi kurang lebih koneksinya seperti ini sih, simple. Mas, alat ini punya proteksinya sendiri nggak? Sebesar kita nggak tahu kalau CP-nya di close, terus kita uji. Ya paling sih tadi merah aja sebetulnya. Jadi kalau mau simulasi di short aja, tinggal kasih tegangan saja langsung. Terus. Tapi alat ini tetap aman ya? Alatnya tetap aman, Biasanya alat ini pada saat melebihi dari ambang batas dia langsung kayak istilahnya kayak di open sama tegangan. Oke, ini kurang lebih rangkaiannya seperti ini. Aktualnya di lapangan. Oke. Ini juga sama. Sumber DC 40 kV nya itu pakai kapasitor ya Pak? Komputer. Iya. Grading ya, jadi ada charging baru injek. Oke, ini semua ya prosedur untuk melepaskan, harus tidak ada yang spesial sih, yang pasti lebih ke safety aja ya nanti ya dari teman-teman yang melakukan, usahakan pastikan semua kondisi ya, sebenarnya mirip-mirip pengujian keserpakan aja sih secara safety, cuma bedanya ini lebih ke output tegangan tinggi ya. Pak, itu tadi ada inputannya berarti dari kabel itu yang di layar itu. Ya, inputannya berarti pakai 220 biasa. oh, maksudnya itu yang itu kan primer ya Pak ya? Kabel merah sama itu nih ya, kabel primernya. Iya, kabel yang putih kalau di sini Pak. Kabel metering itu dari situ juga Pak? Kabel meternya iya. Oh. Jadi salah satu ini yang hitam biasanya untuk ukurnya. Oh. Makanya nanti usahakan juga pas proses pengujian ini kabelnya jangan sampai menyentuh lantai langsung ya. Tetap yang ada ini. Ini pastikan karena kadang-kadang bisa berefek juga secara hasil. Atau mungkin pada saat kabel itu rusak kan gak ketahuan ya. Terus teman-teman ada di sekitaran kabel itu nggak sengaja kan pegang atau apa. Itu juga bahaya juga. Oke. Kemudian sebelum melakukan pengujian, paling pentingnya juga pastikan kondisi dari permukaan itu dalam kondisi bersih ya,
Jadi paling nggak kita bersihin dulu baru kita uji. Atau kalau memang udah pas lagi nguji ternyata nilainya masih merah ya, kita pastiin dulu nih, jangan sampai merah rusak udah buang ganti baru gitu. Jangan sampai gara-gara mungkin kotor vakumnya terus kita lupa bersihkan, hasilnya jadi jelek. Nah, kalau misalnya udah dapat hasil yang jelek, kita coba bersihin dulu permukaannya. Mungkin ada daerah area yang mungkin debu dan lain sebagainya. Kalau sudah dibersihkan terus kita uji ulang lagi masih sama, berarti memang sudah nilai tinggi ya bocorannya. Nah, kemudian ini mengenai apa pemilihan tegangan uji ya. Jadi untuk koneksinya atau konek apa namanya switchnya ada 10 kV, 14 sampai dengan 60 kV. Jadi tinggal kita atur sesuai dengan rule optamnya atau praktisnya ini adalah minimal 2 kali rate voltage. Jadi kalau misalnya tadi 24 kV ya kita sih masih aturan 40 minimum 40 kV masih oke, atau 50 kV lah biar nggak terlalu tinggi gitu. Nah ini mungkin tadi sedikit saya screenshot gambarannya, dan aplikasi pengujiannya juga nggak lama, sampai ya kurang lebih sih sebenarnya sampai outputnya keluar lah, artinya merah dan hitam itu udah keluar. Itu aja sih. Oke. Ini mengenai occupation yang dipakai sama apa metode yang apa sekarang ini ya. Lalu ya ini beberapa troubleshooting yang penting juga sih, mungkin pada saat di lapangan tiba-tiba nggak nyala lampunya atau lain sebagainya, ini ada penyebabnya dan mungkin yang bisa dicek secara memastikan apakah sudah oke atau belum. Nah kemudian ini kadang-kadang lampu high voltage-nya tidak berkedip atau sebaliknya lampu kuning menyala. Ini bisa juga gara-gara lampunya itu putus. Jadi lampu yang high voltage ini dia juga menjadi interlock nih Pak buat outputnya. Kita pernah juga sekali waktu itu nggak nyala, terus kita ganti lampunya high voltage yang lampu kecil itu, kita pasang lagi normal lagi. Jadi dia semacam kayak apa interlock juga ya, atau kendor bisa juga, jadi perlu ditekan ke bawah putar lagi gitu. Ini ada pemeriksaannya, buka dan lepaskan laser pelindung merah, putar berulang kali jauh, dorong lampu ke bawah lalu putar sedikit ke arah untuk melepaskan dari soket, jadi kayak putar naik gitu. Nah ini kadang-kadang lampu ini yang mungkin putus atau rusak, jadi sebenarnya dia juga bukan hanya sebagai lampu indikator, juga sebagai tambahan apa istilahnya interlock lah ya kalau kita bilang. Lalu ini kemampuan untuk alat ujinya sendiri seperti ini. Nah dia ada protection overload cut off sorry. Jadi kalau misalnya tadi lebih dari nilai 0,3 mA, dia otomatis lepas dia outputnya. Oke, itu aja sih. Nah, untuk referensinya mungkin kalau masih mau dilihat bisa mengacu ke standar ini. Bisa di-share di sini. Ada nggak Pak standarnya punya Kak? Kalau tadi saya cuma sering screenshot yang tadi aja sih, ngambilan dari itu. Kalau fullnya ada? Fullnya nggak ada Pak. Fullnya. Karena biasanya berbayar itu pun juga susah gitu kan. Dari gambar-gambar itu ya dari jurnal-jurnal apa paling diambil tempel gitu kan. Paling kebanyakan sih. Oke, ada pertanyaan sebelumnya ya, memang sih sesuatu yang apa tanda kutip ya wah gitu ya, hanya sebatas uji dapat hasil selesai.